Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 22 September 2022. Jumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bersama channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim ya. Pagi ini kita berada di lahan semangka, ini milik saya ini ya. Ini untuk varietas Madrid ya. Ini usia tanam semenjak dari pindah ke lahan kemarin, turun ke lahan. Ini usia 28 hari ya. Dan kemarin hari Rabu tanggal 21 kemarin sudah kita adakan pupuk susulan atau pupuk kiriman untuk yang terakhir kalinya ya, maksudnya terakhir kalinya dalam masa vegetatif ya. Karena untuk kedepannya 10 hari lagi atau kurang lebihnya di 8 hari lagi ini akan kita adakan proses polinasi ya, atau kawin bunga ya. Dan ini kemarin juga sudah kita adakan penyusunan sulurnya atau pohon serta cabang ranting daripada pohon semangka kita ya. Ini season yang kedua ya. Ini yang season yang kedua yang ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ini merupakan season yang kedua varietas Madrid yang tanpa pupuk dasar sama sekali ya, tanpa pupuk dasar kimia maupun tanpa pupuk dasar pupuk kandang, pure murni ini ya. Cuman ini bekas atau lahannya, lokasinya ini di bulan 1 awal tahun 2022 kemarin sudah kita adakan atau bekas kita tanami semangka juga ya. Jadi ini bulan 9 berarti 9 bulan yang lalu ya. 9 bulan yang lalu kita tanami semangka, baru di periode ini kita tanami lagi ya. Dan sebelum kita tanami kemarin, kita buka plastik penutup bedengan ini ya, atau plastik mulsa ini ya. Itu masih terlihat tampak, cuman tidak banyak ya. Sisa-sisa dari pupuk kandang atau kotoran ayam ya, masih ada terlihat. Namun begitu kita cangkul atau kita olah lagi, kita buka bedengannya menggunakan cangkul, ternyata di dalam bedengannya kotoran ayam itu atau pupuk kandang itu sudah nggak ada lagi ya, hanya ibaratnya sisa-sisanya ya. Kalaupun di persentasi dari 100% itu kurang lebih cuman 10% ya. Dan itu pun tidak semuanya ada pupuk kandangnya atau pupuk dasarnya ya. Ini varietas Madrid usia 28 hari. Kurang lebih 8 atau 10 hari kemudian ke depan ini akan kita adakan proses polinasi atau kawin bunga ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini kemarin ada kesalahan ini ya, waktu melakukan proses penyepraian rumput pada jalan atau parit-paritnya ini. Angin agak sedikit kencang ya, jadi terbawa oleh angin. Jadi obat atau racun rumput terbawa oleh angin, nempel pada
daun semangka bagian bawah ya. Karena waktu itu tanaman kita masih kecil ya, masih berdaun 7 ya. Kita adakan penyepraian gulmanya ini atau rumputnya ini ya. Ini alhamdulillah kemarin habis kita adakan pupuk susulan atau pupuk kiriman untuk yang keempat atau pupuk yang terakhir di masa vegetatif. Alhamdulillah tadi malam turun hujan ya. Cuman pagi ini sudah terang kembali. Dan pagi ini kabut tebal sekali teman-teman ya. Ini nanti akan kita adakan penyepraian untuk tanaman semangkanya. Selesai kita adakan polinasi pada tanaman semangka di season pertama ya, yang ada videonya pada lahan bekas tanaman cabai ya. Untuk season yang pertamanya varietas Amara ya, varietas Amara. Kalau yang kedua ini, season kedua ini varietas Madrid, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini kurang lebih panjang daripada sulur atau pohon semangka ini pas di bawah saya berdiri ini sampai ke lubang tanam sana kurang lebih 2 meter sekian ya, 2 meter sekian ya. Kalau 2,5 meter belum ada, tapi 2 meter lebih lah ya sudah ini. Sebagian juga masih kisaran 1 meter, ada yang 1,20 meter kurang lebihnya ya. Usia 28 hari. Usahakan sebelum tanaman atau sulur semangka kita ini memanjang betul, Bapak Ibu dan teman sekalian, sebelum turun bedengan atau sebelum turun daripada plastik pembungkus bedeng ini, kita adakan penyusunan sulur ya atau pohon ya, supaya tidak ke sebelah yang akhirnya menjadi rimbun, yang akhirnya merepotkan kita untuk melakukan polinasi atau kawin bunga ya. Karena kalau sampai menjalar kemana-mana tanpa arah, kita akan kebingungan melakukan polinasi atau kawin bunga. Bingungnya nanti kita, yang kita antisipasi, kita waspadai, bingungnya nanti di saat ngawin itu kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu ini bunga atau calon buah, bakal buah yang mau kita polinasi ini punya pohon mana atau cabang mana ya. Tapi seyogyanya kita susun lurus seperti ini ya, lurus-lurus seperti ini. Jadi kita tahu ya, oh ini punyanya pohon ini, cabangnya ini. Dan kalau kita susun seperti ini, satu ya, walaupun tidak ada penilaian ya, cuma ada kepuasan tersendiri ya kita ya, selaku pelaku penanam ya. Sebagai pelaku penanam semangka ya, kita punya kepuasan tersendiri ya kalau kita susun seperti ini. Yang nyata, yang jelas, satu rapi, yang kedua memudahkan kita untuk proses polinasi atau kawin bunga. Yang ketiga, seandainya kita nanti minimal di 4 atau 5 hari pada proses polinasi atau kawin bunga itu, kita berada atau berjalan di tengah-tengah situ ya, itu kita tahu atau kita
melihat mana pohon atau cabang mana yang belum kita polinasi atau yang belum kita kawin bunga ya. Jadi ketahuan mana yang sudah jadi apa belum buahnya ya. Nah, ini sebenarnya pagi ini sebenarnya sudah bisa dipolinasi nih ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini berada di daun 17. Dan ini adalah bunga atau bakal buah yang sangat ideal sebenarnya untuk dipolinasi ya. Tangkainya melengkok ke bawah dan bakal buahnya lumayan besar juga ya, sudah ya. Sedang ya. Cuman kenapa ini tidak saya lakukan polinasi? Karena untuk varietas atau jenis Madrid ini saya cenderung lebih saya jauhkan posisi polinasinya ya. Standar saya di daun 19 atau 21 ya. Saya baru adakan proses polinasi atau kawin bunga. Sebenarnya pada dasarnya jenis apapun tanaman semangka kita, kalau kita lebih berani membuahkan atau mengadakan proses polinasi itu dengan jarak yang agak jauh dari lubang tanam atau di ruas daun sekian seperti yang saya sebut tadi, itu bakal buah atau bunga betina pada semangka non kita cenderung besar ya, bakal buahnya ya. Bunga betinanya atau bakal buahnya cenderung besar-besar ya. Semakin ke ujung semakin besar. Cuman kuncinya kita juga harus ngelihat dari tingkat kesuburan tanaman kita ya. Tingkat kesuburan tanaman kita. Yang kedua, kita sedikit agak ini ya, terus terang aja, sedikit agak ekstra pemupukan kirimannya ya, atau pupuk susulannya ya. Karena semakin jauh kita adakan polinasi atau kawin bunga, maka besar kemungkinan untuk besarnya semangka semaksimal mungkin akan kita dapatkan ya. Cuman kita juga harus melakukan sedikit genjotan atau melakukan pengegasan yang agak ekstra ya, yaitu pemupukan kirimannya ya, atau pupuk susulannya ya. Kenapa? Karena kita lakukan pemupukan yang agak kuat. Bahasanya kalau bahasa petani semangka sedikit digas ya. Kenapa dilakukan itu? Karena bakal buah di daun atau ruas daun minimal di 19, 21, 24 dan sekian itu jauh dari lubang tanam, dan jaraknya biasanya untuk meternya itu kisaran di 2 meter ke atas ya. Dan di posisi itu otomatis kita membutuhkan tenaga, tanaman membutuhkan tenaga yang sangat kuat, segala nutrisi untuk meniup buah yang sangat jauh ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dilihat juga dari segi atau tingkat kesuburan tanaman itu sendiri ya. Nah, ini saya contohkan, ini ada sedikit yang kurang subur ini ya. Ini kalau yang seperti ini kita tidak bisa melakukan polinasi dengan jarak jauh ya, atau kawin bunga dengan jarak jauh tidak bisa ya. Ini paling tidak di ruas daun yang terdekat ya, yang terdekat dalam artian nggak dekat banget ya, paling tidak di minimalnya minimalnya di 1 meter ya, atau 1,20 meter harus kita adakan polinasi. Karena biar sehijau apapun tanamannya, kalau kurus seperti ini
walaupun kita genjot atau kita gas dengan pupuk yang kuat semaksimal apapun, kalau pohonnya kurus tidak mampu ya. Jarang saya temukan untuk mau besar semangkanya ya. Paling di kisaran 2 atau 3 kilo sudah maksimal ya kalau pohon kurang sehat begini ya. Kurang sehat dalam artian kurus ya. Nah, ini berbeda ya sekali dengan sampingnya. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian. Nah ini juga kurang sehat ini. Padahal kemarin bibitnya sama, penyemaiannya juga serentak, umur tanamnya juga sama, tapi pasti ada ya. Salah satu dari tanaman kita itu pasti ada yang berbeda tingkat kesuburannya ya. Kalaupun merata subur ya alhamdulillah, itu berarti bonus atau rezeki kita sebagai petani semangka ya. Saya ulang kembali untuk Bapak Ibu dan teman sekalian. Ini adalah proses pemupukan susulan atau kiriman sudah saya hentikan. Dan kemarin tanggal 21 ini saya adakan pemupukan terakhir di saat masa vegetatif menuju kawin bunga. Jadi nanti akan saya adakan pemupukan atau pemberian pupuk susulan ulang sekitar 15 atau 20 hari ke depan dari hari ini ya. Karena di saat masa polinasi atau kawin bunga, usahakan jangan mengadakan atau melakukan pemupukan susulan atau pemupukan kiriman ya. Karena di saat masa polinasi belum selesai kita adakan pemupukan atau pupuk kiriman, bunga yang kita adakan polinasi biasanya akan terjadi basang ya. Basang atau rontok ya. Tidak mau lengket ya. Jadi misalnya hari ini selesai kita adakan polinasi keseluruhan tanaman kita ini, 3 atau 4 hari kemudian baru kita adakan proses pemupukan ulang atau pemupukan susulan ya. Jadi buah betul-betul sudah kuat, dan sebagian buah juga sudah ada titik perkembangannya ya. Biasanya di 3 atau 4 hari setelah selesai proses polinasi atau kawin bunga, buah atau bakal buah yang hari pertama kita adakan polinasi itu besarnya sudah ada kisaran di setengah kilo sampai 6 on ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi juga dilihat dari tingkat kesuburan tanaman itu sendiri juga ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimana berada yang lagi nonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu channel-channel video-video terbaru dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim. Dan Bapak Ibu bila mana ingin mengetahui video-video lain dari Citra Tani Manunggal Kaltim, bisa ketik di channel saya Citra Tani Manunggal Kaltim. Nanti akan muncul semua di situ ya video-video saya, mulai dari proses pengolahan lahan, persiapan lahan, baik pengolahan lahan, penaburan pupuk kandang, persiapan semai, sampai persiapan ke pindah lahan ya, sampai akhir masa panen ada semua ya. Cuma untuk di kali ini, di periode ini masa panennya belum saya ini ya, karena belum memasuki masa panen. Sementara video saya untuk yang periode ini mengikuti arus sesuai dengan proses pertumbuhan semangka ya.
Oke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, tak lupa juga saya doakan buat Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala usahanya, dan bisa beribadah bersama anak istri dimanapun Anda berada ke Tanah Suci. Untuk kali ini saya akhiri dulu video saya. Salam sukses, salam pertanian, khususnya Kalimantan Timur, umumnya Indonesia. Oke Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.